Setelah sang MC kita berhasil mendaftarkan dan mendapatkan nomor 8888, Sen pun merasa antusias tahun ini lebih meriah 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Lalu Sen pun melihat pertarungan. Dikatakan dalam babak kali ini dalam satu kelompok berisi 100 peserta dalam Battle Royale. Karena sekarang baru kelompok 50-an yang tanding, jadi menurut Sen dia masih lama untuk Sen pun ingin mencari tempat yang bagus untuk menonton pertandingan. Namun tiba-tiba Tianji dan Luo datang menyapanya. Tianji pun menantang Sen untuk memberitahukan nomor pesertanya. Apakah Sen berada di kelompok yang sama dengan dirinya? Namun sang MC kita yang berpura-pura pun menjawab bahwa dia tidak mengikuti pertandingan kali ini. Mendengar itu, Luo menganggap sang MC kita ini pengecut, dan kenapa juga kau dilahirkan sebagai laki-laki? Tiba-tiba Qin Xuan dan Yang datang menyapa mereka semua. Tianji, pertandinganmu akan segera dimulai. Apakah nanti kamu siap untuk melawanku? Tanya Qin Xuan. Tentu saja, aku akan lolos dari babak kualifikasi ini. Jadi kali ini waktunya aku yang akan bersinar. Qin Xuan, kamu harus melihat pertandinganku nanti, jawab Tianji lalu pergi. Setelah itu, Qin Xuan menanyakan kepada sang MC kita, apakah Sen takut dengan Tianji? Iya, jawab Sen. Kenapa? Tanya Qin Xuan lagi. Sen pun menjawab karena Tianji itu kuat dan juga dia tuan muda dari organisasi bintang semesta. Jadi seseorang karakter kecil sepertiku ini mana mampu untuk memprovokasinya. Haha, emangnya MC kita ini ahlinya dalam berpura-pura. Namun menurut Yang Manli, waktu Sen membunuh bis sisik ungu tingkat darah dewa di depan Tianji, menurutnya itu cukup berani. Apakah karena kau ingin melindungi keluargamu? Jadi kau tidak ingin mereka terseret dendam antara kamu dan Tianji. Lalu kamu menghindari bagaimanapun caranya, ungkap Qin Xuan yang melihat tingkah sang MC kita selama ini. Mendengar itu, Sen pun terkejut sambil berpikir, dia tahu apa yang aku pikirkan. Apakah dia membaca pikiranku? Namun memang benar, tapi aku tidak peduli bagaimana orang-orang memandangku. Yang ku pentingkan adalah keluargaku, ibu dan adikku. Aku harus melindungi mereka. Organisasi bintang semesta pasti ada hubungannya dengan kematian ayahku. Tapi untuk sekarang belum saatnya, pikir Sen. Sepertinya kamu memang anak yang berbakti, karena sangat memperdulikan keluargamu, ungkap Qin Xuan. Karena seseorang yang memperlakukan keluarganya seperti raja dan ratu, maka rezekinya pun akan seperti raja dan ratu. Ngomong-ngomong soal sekolah militer elang hitam, waktu itu kamu sudah mempertimbangkannya kan? Tanya Qin Xuan. Iya, memang kenapa? Ucap Sen. Lalu Qin Xuan pun menjelaskan, kalau Sen masuk ke sekolah militer elang hitam, Qin Xuan pun ingin memasukkan Sen ke kelompok khusus. Karena kalau Sen masuk ke kelompok tersebut, maka keluarganya akan dilindungi oleh militer. Jadi tidak ada yang bisa melukai mereka, termasuk Tianji, ungkap Qin Xuan. Sepertinya itu adalah sebuah posisi yang tinggi. Jadi apa yang akan dilakukan kelompok itu? Tanya Sen. Kamu akan langsung tahu setelah kamu bergabung, jawab Qin Xuan. Mungkin aku harus mempertimbangkan untuk masuk ke sekolah militer elang hitam. Ini mungkin adalah sebuah hal yang bagus untukku, pikir Sen. Singkat cerita, babak pertandingan pun akan dimulai. Namun di sana banyak orang-orang pada kesal. Karena babaknya belum bisa dimulai, dikarenakan satu orang belum datang. Salah satu peserta pun mengatakan seharusnya dia menyerah saja, karena 99 orang tengah menunggu. Kalau tidak, maka aku akan menghajarnya. Namun tiba-tiba ada suara seseorang mengatakan, maaf semuanya, aku telah membuat kalian menunggu. Melihat itu, orang-orang pada terkejut karena orang yang selama ini mereka tunggu adalah Bigat. Han Sen tidak akan muncul, tapi jangan khawatir, Bigat yang akan menjadi sorotan, pikir sang MC kita. Setelah itu, babak Battle Royale pun dimulai. Namun babak ini tidak bisa dibilang pertarungan, dikarenakan sang MC kita dengan mudah mengalahkan peserta. Seolah-olah sang MC kita hanya menundung para peserta. Ayo, apa ada lagi yang mau melawanku? Maju sini, ucap sang MC kita. Mendengar itu, peserta yang tersisa pun menyerah semua. Mereka merasa sangat lemah dan juga merasa senang pernah bertarung bersama Bigat. Hehe, kalau begitu terima kasih atas pertandingannya. Urah, aku memenangkan pertandingannya. Terima kasih atas dukungan kalian semua, ucap sang MC kita ke penonton. Para penonton pun memberikan tepuk tangan pada sang MC kita. Setelah itu, Qin Xuan, Tianji, dan Fish ingin berbicara dengan Bigat. Hah, ada mereka bertiga? Kenapa mereka datang bersamaan? Pikir Sen.
Bigat, aku berharap kamu bisa bergabung dengan kelompok kami, ungkap Qin Xuan. 3 pemimpin kelompok ingin merekrutku. Aku merasa sangat terhormat, ucap Shen. Kamu sudah 2 kali mencuri jiwa bis tingkat darah dewa dariku. Aku sudah berbaik hati menemuimu secara langsung. Aku harap kau membuat keputusan yang bijak, ucap Tianji. Di seluruh Swaka Armor Baja, pasukan kami adalah yang terbesar. Kami juga sekutu. Bahkan jika kamu kuat, kamu juga tidak akan membuat kami jadi musuhmu kan? Tanya Qin Xuan. Aku tidak akan menjadi musuh kalian dan juga tidak mau menjadi sekutu. Aku senang menyendiri, jadi biarkan aku sendiri, jawab sang MC kita sambil mau pergi. Tunggu Bigat, kamu bisa menolak untuk bergabung dengan kami. Karena kamu begitu kuat dan juga kamu telah mendapatkan jiwa bis tingkat darah dewa yang spesial, jadi beritahu kami bagaimana cara mendapatkannya, tanya Peace. Ketua Peace benar-benar jago dalam menebak. Namun aku tidak akan memberitahu bahwa aku menggunakan kristal untuk mendapatkan bis tingkat darah dewa dengan mengepolisinya, pikir Shen. Cara apa yang aku lakukan? Aku cuma beruntung. Tapi ngomong-ngomong, aku memiliki beberapa bis mutan. Apa kalian tertarik? Ucap Shen. Hah, benarkah? Beritahu aku harganya. Aku akan membeli semuanya, ungkap Peace. Hei, apa maksudmu ingin membeli semuanya? Apa kau tidak menganggapku ada? Hah? Ucap Qin Xuan yang kesal. Oi, membandingkan siapa yang paling kaya? Apa kalian pikir akan menang atasku? 1,5 juta satunya. Aku akan mengambil semua bis mutan yang kau miliki, teriak Tianzi. Sang MC kita pun melihat pertengkaran mereka yang berebut ingin mendapatkan bis mutan pun berpikir, apa-apaan mereka? Katanya teman, tapi dengan mudahnya malah bertengkar dasar teman plastik, pikir Shen. Semuanya jangan tergesa-gesa. Aku berencana menjual bis mutan ini tidak untuk uang, tapi untuk menukarkannya dengan sebuah kualifikasi pembelian zona es, ungkap Shen. Mendengar itu, mereka bertiga pun terkejut. Jadi kamu ingin membeli Hypergen zona es ya? Tapi zona es memiliki pembatasan tingkat tertinggi. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Permintaan ini sangat sulit, jadi aku akan menawarkan 2 juta satunya. Bagaimana? Ucap Tianji. Selain kualifikasi pembelian zona es, aku tidak ingin yang lain. Jadi kalian bisa mempertimbangkannya, ungkap sang MC kita sambil pergi meninggalkan mereka bertiga. Singkat cerita, Qin Xuan pun mengajak ketemuan Bigat. Ternyata Qin Xuan telah mendapatkan kualifikasi pembelian zona es dan memberikannya ke Bigat. Begitu juga dengan Bigat memberikan bis tingkat mutannya. Di sini juga ada ikan todak mutan dan dendeng raja ular. Jika kau menginginkannya, kau bisa membayarnya dengan harga 3 juta, ungkap Shen. Baiklah, uang bukan masalah bagiku. Bigat, kamu itu pintar. Kamu mengerti kan, aku berbisnis denganmu bukan hanya untuk meningkatkan gen poinku, ucap Qin Xuan dengan senyum gulanya. Setelah itu, Shen telah berada di rumahnya dengan muka senangnya karena telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu Shen pun mengatakan, apakah Qin Xuan mau melakukan itu hanya ingin merekrut Bigat? Bagaimana kalau dia tahu bahwa Bigat itu adalah dirinya Han Sen? Mungkin dia akan pingsan, ungkap Shen. Sudahlah, lupakan tentang Qin Xuan. Lebih baik aku mengambil 1 set Hypergen dulu. Tapi kartu ini hanya bisa ditukarkan untuk 1 set saja. Jadi aku harus berhati-hati, ungkap Shen. Lalu Shen pun memikirkan tentang ibu dan adiknya. Shen ingin ibu dan adiknya bisa juga mempelajari seni bela diri agar nanti Shen tidak khawatir kalau Tianji membuat masalah. Setelah itu, Shen menemukan seni bela diri Hypergen Holy Angel. Dikatakan seni bela diri ini dapat memperbaiki genetik dan juga proses pelatihannya lembut dan damai. Namun dibandingkan dengan seni bela diri kulit giok es sangat jauh. Ilmu bela diri zona es sangat buruk dibandingkan dengan seni bela diri Sui Longyan. Kalau nggak salah videonya ada di part 2 atau 3. Jadi siapakah sebenarnya Sui Longyan ini? Ucap Shen bertanya-tanya. Keesokan harinya di planet Roka, tepatnya di sekolah dasar Shenhua. Di sana ada sang MC kita tengah meminta izin keluar untuk adiknya Yan dengan alasan ada masalah sesuatu di rumah. Mendengar itu, ibu gurunya yang bernama Kuan Ji itu pun mengatakan, orang tuanya Han Yan sangat tidak bertanggung jawab. Selama ini selalu tidak hadir kalau ada acara pertemuan keluarga. Sekalinya datang malah abangnya dan malah meminta izin keluar. Maaf, keluargaku terlalu sibuk jadi mengabaikan itu, ungkap Shen.
Aku juga tidak bisa memberitahukan alasan utamanya, karena aku ingin adik Yan tetap di rumah untuk berlatih seni bela diri Holy Angel, pikir Sen. Jujur saja, potensi Han Yan ini sangat bagus. Hanya saja dia menggunakan nutrisi yang biasa. Jika dia tidak menggunakan nutrisi tingkat lanjut, sayangnya Han Yan akan tertinggal jauh dari yang lain. Aku harap keluarganya memperhatikan tentang masalah ini, ungkap gurunya Yan. Dikatakan nutrisi tingkat lanjut dapat meningkatkan kekuatan fisik dan mental. Singkat cerita, sang MC kita pun telah berada di rumah dan sedang melihat adiknya berlatih Holy Angel. Sen pun merasa bangga karena adiknya sangat berbakat. Dia pun menghampiri adiknya dan mengatakan kalau nanti ibunya pulang, tolong ajarkan ke ibunya juga ya. Benarkah aku bisa melakukannya, Bang? Tanya adiknya Yan. Sang MC kita pun mengiyakannya. Namun kamu tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun tentang kamu berlatih seni bela diri Holy Angel. Ini adalah rahasia keluarga kita. Dan juga ketika nanti nutrisi tingkat S datang, kamu akan lebih meningkat jauh lagi, ungkap Sen. Asik, Abang Sen memang yang terbaik. Dan juga aku ingin menjadi lebih kuat, ungkap adik Yan dengan semangatnya. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempatnya Kinswan dan Yang Manli. Di sana mereka sedang merencanakan sesuatu. Yang Manli pun merasa kalau rencana ini tidak layak untuk pria itu. Namun karena Kinswan bersikeras, dia pun tak akan mempertanyakannya lagi. Lalu Yang Manli pun memberikan sebuah obat ke Kinswan. Singkat cerita, di ruangan battle, di sana ada Sen dan Kinswan tengah latih tanding. Kenapa wanita ini mendatangiku terburu-buru untuk latih tanding? Dan juga kenapa hari ini dia begitu ganas, pikir Sen sambil terkena tendangan dari Kinswan. Kenapa akhir-akhir ini kemampuanmu meningkat lebih lambat? Aku memiliki harapan yang tinggi padamu, ungkap Kinswan sambil memberikan air minum ke Sen, yang katanya latih tandingnya akan berlanjut setelah istirahat. Sen pun meminum air yang diberikan Kinswan. Sen pun terkejut melihat Kinswan mengatakan, "Hansen, apakah aku cantik?" Sepertinya Sen terkena hipnotis saat meminum air yang diberikan Kinswan tadi. Namun karena Sen memiliki seni bela diri kulit giok es, secara otomatis menangkal perbuatan nakal Kinswan. "Hansen, di mana menurutmu tubuhku yang terlihat terbaik?" layu Kinswan. "Hah? Apa-apaan dia? Apakah dia sedang merayuku? Aku tidak boleh membiarkan dirinya mengetahui bahwa aku tidak terhipnotis. Hehehe, mari kita kibuli dia," pikir Sen. "Dada, ini terlihat terbaik," ungkap Sen. "Kenapa?" tanya Kinswan. "Itu besar, bulat dan juga putih," jawab Sen. "Kurang ajar, apakah semua pria seperti ini? Dasar ceh aja beh ubu el," pikir Kinswan. "Jadi aku akan membiarkanmu untuk menyentuhnya," ungkap Kinswan. "Baik," jawab Sen. Namun Kinswan langsung memukul lengan Sen yang ingin menyentuh buah idola semua idola bagi kaum pria. Hehe. Nurut sekali. Sepertinya dia benar-benar terhipnotis. Bagus, pikir Kinswan. "Hansen, beritahu aku apakah kamu adalah si koin?" tanya Kinswan. "Bukan," jawab Sen. "Lalu kenapa kamu tidak bersedia pergi ke sekolah militer elang hitam?" tanya Kinswan lagi. "Itu karena sekolah militer elang hitam jauh dari rumah. Jika aku pergi ke sana, aku tidak dapat menjaga ibu dan adik kecilku. Aku merasa tidak nyaman kalau meninggalkan mereka," jawab Sen. Mendengar itu, Kinswan pun telah menduga kalau sang MC kita ini sangat memperdulikan keluarganya. Jadi Kinswan telah mengetahui alasannya. "Hansen, di dalam hatimu apa yang kau pikirkan tentangku?" Sen pun menjawab bahwa Kinswan adalah wanita paling cantik yang pernah dia lihat. Wanita paling cantik di seluruh suaka armor baja. Mendengar itu, muka Kinswan pun memerah. Namun Kinswan malah memukul Sen. Mungkin salting ya, hehehe. "Hah? Kinswan, apa yang kau lakukan padaku?" "Oh ya, aku ingat barusan aku meminum air yang kau berikan dan..." Belum sempat sang MC kita menyelesaikan ucapannya, Kinswan pun langsung memotong dengan mengatakan bahwa tadi mereka latih tanding dengan sengit. "Karena kelelahan kau pingsan. Aku cuma membangunkanmu," ungkap Kinswan. "Ih, kenapa aku begitu gugup saat Sen mengatakan itu?" pikir Kinswan. Kinswan tetap saja seorang perempuan. Digoda sedikit saja dia tidak bisa menahannya.
Setelah ini mungkin dia tidak akan mencurigaiku lagi. Dengan begini aku bisa menggunakan Kinsuan sebagai pelindungku, dan orang-orang akan mengira aku menjadi kuat berkat bantuan dia. Lalu aku perlahan bisa menunjukkan kemampuan bertarungku. Suatu hari di masa depan aku mungkin akan meninggalkan identitas sebagai Coin the Big God, pikir Sen sambil pergi dari ruangan battle. Setelah itu Sen pun berpindah. Sen pun bertemu dengan Tuan Mudalin untuk memberikan sebuah bis tingkat mutan sesuai janjinya. Tapi Sen mengatakan bahwa jangan memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia yang memberikannya, karena sang MC kita tidak ingin menjadi sorotan lagi. Tuan Mudalin pun paham dan juga begitu senang mendapatkan bis ikan todak tingkat mutan. Bukankah ini Tuan Mudalin? Kenapa kamu bersama dengan si maniak bokong ini? Ucap Tianji yang tiba-tiba muncul bersama Luo. Tianji, kebetulan sekali kuberitahukan padamu bahwa Abang Sen ini adalah temanku. Aku tahu ada beberapa kesalahpahaman antara kau dan dia, tapi berikan dia muka dan biarkan masalah ini berakhir di sini, ungkap Tuan Mudalin. Luo yang mendengar itu pun tak terima, tapi Tianji menenangkannya dan mengatakan jangan menghabiskan waktu di sini, dan juga pertarunganmu berikutnya kan dengan si bajingan koin, jadi kau harus bersiap-siap sepenuhnya. Mendengar itu Sen pun berpikir, wah, jadi pertarunganku di babak berikutnya melawan Luo ya. Pas sekali untuk membalas dendam kepada dia. Keesokannya di gedung bela diri. Di sana banyak orang-orang menantikan pertarungan Bigat versus Luo. Begitu juga si anak Sultan Su sambil mengatakan Bigat pasti akan menang. Hah? Kau itu nggak tahu ya, Luo itu dapat dukungan dari Tianji. Jadi apa yang bisa Bigat lakukan untuk melawan Tianji? Ungkap Ketua Hong saat mendengar ucapan anak Sultan Su. Lalu si anak Sultan Su melihat ada orang menggunakan jubah. Bang, kenapa kau bercosplay seperti itu? Apakah tidak kepanasan? Tanya Su kepada orang itu, namun tak dijawabnya. Setelah itu Ketua Hong mengatakan bahwa Bigat telah mencuri jiwa bis buruan Tianji. Mungkin Tianji akan meminjamkan jiwa bisnya kepada Luo untuk membalaskan dendamnya. Hah, palingan itu cuma jiwa bis bertipe kera. Bigat mempunyai beberapa jiwa bis tingkat darah dewa. Luo bahkan tidak mungkin bertahan 1 menit saat menghadapinya, ungkap Su. Lalu mereka berdua pun taruhan. Kalau Luo bisa bertahan lebih dari 1 menit, maka jiwa bis serigala malam milik Su akan menjadi milik Ketua Hong. Sebaliknya, jiwa bis kuku merah akan menjadi milik Su jika Luo kalah di bawah 1 menit. Melihat anak buahnya taruhan, Yang Manli pun mengatakan, pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian malah taruhan dengan jiwa bis. Para pria memang membosankan. Pertarungan pun akan segera dimulai. Orang yang berjubah tadi pun berdiri, dan ternyata itu adalah Bigat. Melihat itu, si anak Sultan Su terkejut bahwa Bigat sang idolanya selama ini berada di dekatnya. Begitu juga dengan Yang Manli yang tak merasakan kehadirannya selama ini. Bigat, kau harus mengalahkan Luo di bawah 1 menit, kumohon, teriak Su. Mendengar itu, Sen pun bergumam, sial anak Sultan Su, kenapa kau membuat keadaanku semakin sulit? Di sini pun kita diperlihatkan status kemampuan sang MC kita yang memiliki 3 jiwa bis tingkat darah dewa dan 4 jiwa bis tingkat mutan. Pertarungan pun dimulai. Luo pun langsung memasuki mode jiwa bis gorilanya. Melihat itu, si anak Sultan Su panik. Sedangkan itu di tempatnya Tianji yang juga menonton pertarungan Bigat versus Luo. Walaupun bukan dengan tanganku sendiri, tapi kau harus membayar apa yang sudah kau perbuat kepadaku, si koin Bigat, ungkap Tianji. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Sang MC kita ini pun langsung menyerang Luo menggunakan senjatanya. Namun dengan mudah Luo menangkisnya dan membuat senjata sang MC kita terpental. Bagus, ayo habisi si koin itu Luo, ucap Tianji yang sedang menonton. Lalu Luo pun langsung menyerang sang MC kita. Namun sayang seribu sayang, sang MC kita mengeluarkan senjata pedangnya dan langsung menebas Luo, membuatnya muntah darah dan langsung terkapar. Penonton pun tak menyangka Luo akan kalah begitu cepat. Namun lain dengan anak Sultan Su yang sangat gembira bahwa Bigat menang dalam waktu 9 detik saja. Melihat itu, Tianji pun sangat marah. Hai Luo,
Sampah tak berguna, bangunlah! Teriak Tianji, namun Luo telah kalah bersimbah darah. Para penonton pun bersorak menyebut nama Bigat. Sayang sekali bukan Tianji yang kuhadapi, ungkap sang MC kita sambil tersenyum. Setelah pertarungan, kita pun diperlihatkan si anak Sultan Su mendapatkan bis kuku merah milik ketua Hong bertipe tunggangan. Walaupun aku telah mengalahkan Luo dan membuat frustasi Tianji, kemenangan sesungguhnya adalah milik si anak Sultan Su, pikir Shen yang melihat Su yang telah memenangkan taruhannya. Lalu Su pun menghampiri Shen dan mengatakan bahwa Shen dicari Kapten Yang Manli dan menyuruh Shen untuk ke kantor menemuinya. Su pun menawarkan tumpangan menuju kantor, namun sang MC kita menolaknya. Singkat cerita, Shen pun telah berada di kantor dan menemui Yang Manli. Yang pun mengatakan bahwa Qin Xuan memberitahukan kepadanya untuk memberikan Shen latihan khusus. Mendengar itu, Shen pun telah menduganya. Setelah kejadian hipnotis waktu itu, Qin Xuan pasti tidak akan mencurigainya lagi dan langsung memasukkannya ke militer. Mulai hari ini kamu perlu teleportasi ke lobi tes militer di stasiun untuk menerima latihan. Kepala stasiun Qin Xuan memberi harapan besar kepadamu, jadi jangan kecewakan dia, ungkap Yang Manli. Singkat cerita lagi, sang MC kita pun menyelesaikan tes fisik di lobi militer dan melaporkannya ke Yang Manli. Yang Manli pun melihat hasilnya. Seluruh statusmu belum mencapai 10 dan juga kamu begitu kelelahan padahal kan ini cuma tes biasa, ucap Yang Manli. Mendengar itu, Shen pun berpikir, status fisikku sebenarnya sudah mencapai 10 sejak lama. Yang membuatku kelelahan adalah menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya. Jika aku membongkarnya, apakah kalian akan percaya? Baik, aku akan berusaha lebih keras lagi, ucap Shen. Berhenti membuang-buang waktu. Ikuti aku untuk melakukan yang selanjutnya, ungkap Yang Manli. Di sana, Yang Manli pun ingin memperlihatkan gerakan latihan kepada sang MC kita dan yang lainnya, sambil mengatakan bahwa mereka semua harus memperhatikan gerakannya dan dia akan melakukannya sekali saja, jadi perhatikan baik-baik. Sang MC kita ini pun memperhatikan dan bertanya-tanya, apa ada yang spesial tentang fasilitas yang dimasuki Yang Manli? Karena menurut sang MC kita, gerakan yang diperlihatkannya itu sangat biasa sekali. Lalu tiba-tiba orang dengan kumis ala Super Mario ini pun menjelaskan bahwa ruang fasilitas latihan yang dimasuki Yang Manli mempunyai gravitasi yang sangat kuat. Dikatakan gravitasi ini ada di seluruh fasilitas pesawat dan kapal perang antar bintang dan dibuat untuk berlatih. Dikatakan juga julukan dari latihan ini adalah latihan iblis. Kau pikir gerakan yang dilakukan Yang Manli itu mudah? Karena fisiknya itu tinggi. Jadi kau setidaknya membutuhkan tingkat 10 ke atas, dan bahkan kau akan sulit berjalan di atas sana. Setelah selesai, Yang Manli pun memerintahkan Shen untuk melakukan gerakan yang telah diperlihatkannya. Tanpa fisik 10 ke atas, kita lihat seberapa lelah dia setelah melakukannya. Mulai sekarang kau harus mengikuti perintahku dengan lebih baik, pikir Yang Manli. Lalu orang dengan kumis ala Super Mario ini pun membisiki Shen. Hei bro, melihat angka yang ditetapkan Yang Manli, dengan kemampuanmu yang sekarang, pasti kau akan mampu untuk melewatinya. Jadi aku akan memberikanmu beberapa trik. Tapi sebagai gantinya kau bawakan aku rokok Black Forest. Apa perkataanmu itu dapat dipertanggungjawabkan? Tanya Shen. Tentu saja. Setelah itu, Shen pun memasuki ruangannya dan merasakan gravitasinya sangat kuat. Namun karena Shen mendapatkan sebuah trik dari orang dengan kumis ala Super Mario, Shen pun dapat mengurangi beberapa angka yang telah ditetapkan Yang Manli tanpa ketahuan. Lalu Shen pun memulai latihannya. Shen pun berpikir bahwa pada kesempatan kali ini dia mungkin bisa menjadi lebih kuat lagi. Lalu Shen pun selesai dalam latihannya. Yang Manli pun melihat hasilnya dan alangkah terkejutnya dia sambil mengatakan, apakah Shen telah berbuat curang? Shen pun menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun dan juga tidak akan mungkin berbuat curang karena kamera pengawas selalu mengawasinya. Mana mungkin aku bisa berbuat curang? Hehehe, aku memang mengurangi angkanya, namun tidak dengan kesulitannya. Jadi itu tidak curang. Kalau tahu begini, aku pura-pura kesulitan, pikir Shen. Tidak ada masalah dengan ini. Namun dengan fisikmu saat ini, mana mungkin dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat, ungkap Yang Manli.
Mungkin karena aku berlatih di ruang gravitasi itu, potensiku yang terpendam pun muncul. Terima kasih atas bantuanmu, Kapten Yang Manli, ucap Sen yang sambil memuji Yang Manli dengan aktingnya. Seperti biasa, sang MC kita ini ahlinya dalam menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Mendengar itu, ternyata muka Yang Manli pun memerah dan mengatakan, manis juga ucapanmu. Jangan senang dulu, aku akan menambahkan porsi latihanmu dan akan menjadi makin sulit, jadi untuk sekarang kau boleh pergi. Sen pun meninggalkan ruangan Yang Manli. Hehehe, ternyata Yang Manli seorang wanita juga. Namun dia ternyata suka yang lebih lembut ketimbang yang kasar. Sekarang aku mengerti, pikir Sen. Keesokan harinya, banyak orang-orang membicarakan tentang Bigat yang akan bertanding di final melawan Qin Xuan. Tapi di sana banyak orang mengharapkan yang melawan Bigat di final adalah Tianji, karena menurut mereka akan menjadi pertandingan berdarah. Namun saat di semifinal, Tianji kalah dengan Qin Xuan. Setelah itu, Sen pun memberikan rokok Black Forest kepada Om-Om dengan kumis ala Super Mario-nya, sesuai kesepakatan. Dia pun sangat senang dapat menghisap dan tak menyangka bahwa rokok Black Forest adalah produk milik temannya Sen. Jadi menurutnya dia tidak akan pernah khawatir lagi untuk menghisap rokok ini. Lalu dia pun memperlihatkan sebuah teknik kepada Sen sebagai ketulusannya karena dapat menghisap rokok mahal. Dengan sangat lincahnya, tangan Om-Om itu menggerakkan sebuah pisau. Teknik itu pun disebut Heaven in Syllabus. Bagaimana? Apakah kau ingin mempelajarinya? Singkat cerita, sang MC kita pun telah berada di ruangan latihan. Dan Sen pun tak menyangka latihannya bermain sebuah game, Heaven Hand. Game ini dapat membuat kelenturan tangan dan kecepatan reaksi otak. Tapi ini sangat sulit. Tingkat keberhasilanku bahkan tidak sampai 20%, pikir sang MC kita. Namun tiba-tiba Qin Xuan datang dan menyadari bahwa sang MC kita sedang berlatih Heaven in Syllabus. Melihat itu, Om-Om dengan kumis ala Super Mario pun terkejut. Menurut Qin Xuan, game ini kalau tidak mempelajarinya dari nol, maka memerlukan 7-8 tahun hanya untuk bisa memahaminya. Dan juga levelnya pun dibagi menjadi 3, Evolver, Surpass, dan Demigod. Tapi tingkat kesulitannya juga memiliki perbedaan 10 level. Bahkan dia belajar di usia sekarang, dan itu sangat terlambat, ungkap Qin Xuan. Entah mengapa, Sin pun berpindah ke tempat arena bela diri. Banyak orang-orang meneriaki nama Qin Xuan dan Bigat. Di sana juga ada Tianji dan pasukannya. Salah satu anak buahnya pun mengatakan, akhirnya pertarungan final Qin Xuan dan Bigat untuk memperebutkan posisi nomor 1 di armor baja akan segera dimulai. Kepala stasiun Qin Xuan pasti akan dengan mudah membunuh Bigat. Balaskan dendam saudara Luo untuk kami. Sedangkan itu, Tianji sedang terlihat marah dan sambil mengatakan, Bigat, kau bukan tandingannya Qin Xuan. Kuharap kau akan dengan bijak untuk menyerah. Dengan begitu akulah yang akan membunuhmu. Setelah itu, Qin Xuan dan sang MC kita pun memasuki arena pertandingan. Di sana banyak penonton mensoraki mereka. Sang MC kita pun berterima kasih atas dukungan para penonton. Namun dalam pikiran sang MC kita ini malah terlihat panik dikarenakan tekanan yang sangat besar dan juga harus melawan ratunya di armor baja. Sen pun tak menyangka akan melawan Qin Xuan karena dia sibuk berlatih Heaven in Syllabus, jadi tak sempat mempersiapkan diri untuk melawan Qin Xuan. Lalu Qin Xuan pun ingin melakukan pertukaran dengan Bigat. Jika Bigat kalah, maka dia harus bergabung dengan kelompoknya dan menjadi co-leader pemimpin bersama. Jadi setelah Qin Xuan telah memasuki Suaka Dewa yang kedua, maka otomatis Bigat akan menjadi pemimpin di tim armor baja ini. Mendengar penawaran dari Qin Xuan, sang MC kita pun terkejut, begitu juga dengan yang lainnya. Namun sang MC kita menolak dan menghargai atas tawaran Qin Xuan. Lalu Qin Xuan menanyakan alasannya kenapa. Sang MC kita pun menjelaskan ada 2 alasan kenapa dia menolak. Pertama, Qin Xuan tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kedua, aku akan memasuki Suaka Dewa yang kedua lebih dulu daripadamu, ucap sang MC kita dengan sombongnya. Bigat, ternyata kau begitu sombong, ucap Qin Xuan. Di dalam pikiran sang MC kita, memang benar kenapa aku pamer begini.
Namun aku juga tidak punya jalan lain untuk menolak, jadi aku harus bersikap sombong. Mendengar penolakan dari Bigat, Yang Manli pun bergumam, apakah orang ini otaknya terbuat dari batu? Bisa-bisanya mengatakan dengan sombong begitu. Namun beda dengan anak Sultan Su, dia malah makin kagum dengan idolanya ini. Sedangkan Tianji begitu geram dan mengatakan jangan menghabiskan waktu berbicara dengan dia. Cepat habisi dia, Qin Xuan. Lalu sang MC kita pun mendekati Qin Xuan sambil berbisik menawarkan sesuatu. Jadi aku punya saran, kalau aku kalah aku akan mengungkapkan identitasku kepadamu. Tapi jika kamu yang kalah, maka berikan aku 1 kartu belanja Swaka ranking 1. Qin Xuan pun menyetujuinya dan mereka pun siap-siap akan bertarung. Qin Xuan pun mengeluarkan belati kupu-kupu beracun tingkat darah dewa. Sedangkan Bigat menggunakan pedang dari ras Sura dan langsung melesat menyerang. Namun Qin Xuan dengan mudah menghindarinya. Lalu Qin Xuan pun balas menyerang sang MC kita. Qin Xuan pun tak menyangka Bigat tak menghindari serangannya, malah membalas menyerang. Jadi dia menggunakan serangan untuk bertahan. Ternyata kau pria yang kejam ya, ungkap Qin Xuan sambil menghindari serangan sang MC kita. Aku mempunyai armor tingkat darah dewa untuk melindungiku. Jadi jika aku terkena belati kupu-kupumu, aku juga tidak akan mati. Tapi malah sebaliknya, kau yang akan terbelah menjadi 2 oleh seranganku, ungkap sang MC kita sambil menyerang dengan teknik Blade Storm-nya. Namun dengan mudahnya Qin Xuan menghindari sambil tersenyum gulanya. Qin Xuan dapat menghindari seranganku dengan mudah, padahal aku menggunakan teknik berpedang dari Rasura. Memang wanita ini benar-benar kuat, pikir sang MC kita. Melihat itu, sang anak Sultan Su mengatakan bahwa kepala stasiun Qin Xuan kewalahan menghadapi Bigat, dikarenakan Qin Xuan hanya dapat menghindari serangannya saja dan tidak dapat balik menyerang. Namun beda dalam pandangan Yang Manli, dia pun mengatakan bahwa Qin Xuan kenapa hanya menghindari serangan Bigat. Itu karena dia mengkultivasi pembelahan atom. Jadi Qin Xuan menunggu dengan sabar, lalu Bigat akan kehabisan tenaga. Hah? Apa itu pembelahan atom? Tanya Su. Lalu Yang Manli pun menjelaskan tentang pembelahan atom adalah ilmu hipergen tingkat lanjut yang dapat membentengi seluruh bagian tubuh dan juga memperkuat fisik dan stamina pengguna. Jadi Qin Xuan tidak bakal kelelahan. Dari namanya saja sudah jelas pembelahan atom ini lebih dekat dari akar seluruh hipergen. Tujuan Qin Xuan adalah menjadi 10 besar orang terpilih dan mendapatkan kultivasi itu jika dia menjadi nomor 1 di Swaka Armor Baja ini. Jadi Qin Xuan pasti akan memenangkan pertarungan ini. Tianji yang melihat itu pun sadar dan mengatakan, ayo Qin Xuan, setelah Bigat kehabisan tenaga, beri dia sebuah pukulan telak. Tidak, Bigat tidak akan pernah kalah, ucap seseorang yang sambil memakan popcorn. Ternyata itu adalah Tuan Muda Yuan bersama Tuan Muda King. Lalu Tianji pun menyapanya. Tuan Muda Yuan, kamu itu masih muda dan tidak banyak pengalaman dalam bertarung. Jadi jangan sembarangan menebak kalau kau tidak mau malu, ungkap Tianji. Hah? Kemampuan bertarung? Sepertinya Bigat telah banyak mengambil dari tanganmu sendiri. Kamu tahu sendiri kan, sindir Tuan Muda Yuan. Mendengar itu, Tianji terlihat geram. Lalu kita kembali ke pertarungan Qin Xuan dan sang MC kita. Qin Xuan pun tak habis pikir kenapa Bigat ini tidak kelelahan sama sekali. Walaupun aku juga tidak kelelahan karena menggunakan pembelahan atom. Qin Xuan, apa kau penasaran kenapa aku tidak kelelahan? Kau pikir aku yang akan menjadi nomor 1 di Swaka Armor Baja ini dan juga akan menjadi 10 besar orang yang terpilih? Mana mungkin aku tidak memiliki stamina yang tinggi? Setidaknya aku tidak boleh jatuh sebelum kamu, ungkap sang MC kita. Karena sang MC kita telah melatih kulit giok es dan juga berlatih di ruang gravitasi, staminanya pun meningkat drastis. Qin Xuan pun menyadari bahwa menghadapi Bigat harus menggunakan teknik khusus. Qin Xuan pun menggunakan penggabungan jiwa bis. Dia pun menggabungkan jiwa bis roh air tingkat darah dewa dengan jiwa bis singa emas mutan. Lalu menyerang Bigat dengan ganasnya. Sang MC kita ini pun terdesak dikarenakan kekuatan serangannya meningkat. Tanpa pikir panjang lagi, sang MC kita menggunakan jiwa bis bersayapnya dan menghindari serangan Qin Xuan dengan terbang. Si anak Sultan Su pun yang melihat itu begitu kagum. Namun Yang Manli melihat itu mengatakan, kau ini di pihak mana?
Kalau kau begitu menyukai Bigat, seharusnya aku memecatmu sekarang juga. Karena Qin Xuan tidak memiliki sayap, maka dia pasti akan kesulitan untuk memenangkan pertarungan, ungkap Tuan Muda Yuan. Sang MC kita pun dengan santuinya terbang menghindari serangan Qin Xuan. Sialan, dia bermain-main denganku, pikir Qin Xuan. Sedangkan itu para penonton berkomentar dan tak menyangka bahwa Bigat menjahili Qin Xuan dan seperti merundungnya. Qin Xuan pun begitu sangat marah dan mengatakan, "Hei Bigat, jika kau memang seorang pria, ayo turun dan bertarung layaknya seorang pria." Qin Xuan, sebagai seseorang dari militer, kau harusnya sudah tahu bahwa kemenangan adalah yang terpenting. Jika kau mendapatkan peringkat pertama dan akan melawan orang-orang dari suaka lain, lalu mereka memiliki kemampuan terbang, apakah kau juga akan meminta lawan untuk berhenti terbang, lalu turun dan dibunuh olehmu, ungkap sang MC kita dengan masuk akalnya. Yang Bigat katakan itu masuk akal, karena tidak mungkin dalam sebuah pertarungan meminta lawan untuk menggunakan kemampuan yang sama. Kemenangan adalah segala-galanya dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. King, ayo kita pergi dari sini, pertarungannya telah berakhir, ungkap Tuan Muda Yuan sambil pergi. Sedangkan itu Tianji begitu sangat marah. Menurutnya Bigat ini tidak punya urat malu. Setelah itu Qin Xuan pun menyadari jangankan mengalahkan Bigat, menyentuhnya saja tidak bisa. Lalu Qin Xuan pun menyerah dan mengakui kekalahannya. Melihat itu orang-orang pun tak menyangka. Bigat pun memenangkan pertarungannya dan menjadi orang nomor 1 di Suaka Armor Baja, sekaligus akan mewakili pertarungan dewa antar Suaka dalam 10 hari lagi. Jika kau ingin mengambil kartu belanja Suaka ranking S-nya, datang dan temui aku di Regu Armor Baja, ucap Qin Xuan yang terlihat sangat kesal. Setelah pertandingan berakhir, nama ke-100 peserta pun diukir di tugu batu peringatan bela diri. Di peringkat pertama pun tertulis nama Koin. Lalu sang MC kita pun berpikir bahwa Qin Xuan pasti tidak senang tidak mendapatkan peringkat pertama. Namun kalau aku pergi menemuinya dengan identitas Koin dan juga ini daerah kekuasaannya, mungkin aku akan masuk dalam perangkapnya. Setelah itu dia pun tiba di tempat latihan. Shen pun berlatih dengan seriusnya. Melihat itu anak Sultan Su pun mengatakan bahwa Abang Shen tak perlu berlatih seserius itu. Jadi santai-santai saja dan selesaikan misi saja. Mana bisa begitu, manusia tidak akan pernah puas dalam perjalanan untuk menjadi lebih kuat, ungkap Shen. Singkat cerita, sang MC kita ini pun berlatih dengan sangat kerasnya, karena menurutnya pasti akan banyak orang-orang dari suaka lain yang memiliki kekuatan yang di luar nalar. Setelah itu 2 hari kemudian, Qin Xuan pun berpikir, sudah 2 hari Bigat tidak menemuinya. Bigat ini pintar. Kalau dia benar-benar menemuiku di kelompok Armor Bajai ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa kabur lagi. Lalu Qin Xuan pun menyadari ada yang tengah berlatih malam-malam begini. Dan ternyata itu adalah sang MC kita. Qin Xuan pun terkejut melihat Shen berlatih Heaven in Selfish yang awalnya pemula, sekarang levelnya menjadi Apple per tingkat 3. Bahkan Qin Xuan mencapai level ini memerlukan beberapa tahun, tapi Shen begitu cepat. Potensi anak ini memang mengerikan, ungkap Qin Xuan. Setelah Shen menyelesaikan latihannya, Qin Xuan pun memberikan sebotol air minum dan membuat Shen terkejut. Aku tidak berani untuk meminumnya. Terakhir kali aku meminum air darimu, aku kehilangan kesadaran, ungkap Shen. Tidak ada yang gratis, mungkin dia merencanakan sesuatu lagi, pikir Shen curiga. Terserah apa katamu, ucap Qin Xuan. Untungnya dia adalah orangku. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Mungkin kedepannya dia akan menjadi lebih kuat lagi, pikir Qin Xuan sambil pergi. Beberapa hari kemudian, sang MC kita pun tengah berada di kamarnya dan memikirkan tentang pertarungan dewa yang akan segera dimulai. Shen pun melihat daftar orang-orang yang ikut serta. Menurutnya ada 2 orang yang akan menjadi ancaman terbesar untuknya, yaitu Tang Zhenliu dan Lin Feng. Secara logis 2 orang ini sudah bisa memasuki suaka dewa kedua.
Namun anehnya kenapa mereka tidak menuju ke sana? Dan juga nama Lin Peng ini mirip dengan nama Lin Bei Peng. Apakah dia kerabatnya? Ya sudahlah, apa gunanya juga aku memikirkan itu. Tapi jiwa bis tingkat lanjut mereka saja sudah sangat mengerikan. Aku harap tidak akan bertemu dengan mereka berdua satu sama lain, gumam Sen. Tiba-tiba ada panggilan masuk dan itu nomor tidak dikenal. Jadi kira-kira siapa ya, pikir Sen. Halo, ini kamu Hansen kan? Tanya orang itu di telepon. Aku Peng Jinki, lanjutnya. Mendengar itu Sen pun mengingat sesuatu. Ternyata yang menelpon adalah saudara keempat dari teman masa kecilnya Suesi. Sebenarnya si kumis ala Super Mario memintaku untuk menemuimu. Dan ini ada hubungannya tentang pertarungan dewa besok. Jika kau bisa datang, ada temanku ingin memberimu hadiah. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan nonbar video pertarungan. Sen pun tak menyangka teman Peng Jinki adalah Tang En Peng. Lalu Sen pun menanyakan orang yang ada di dalam video itu. Menurutnya cukup mirip dengan Heaven in Sleepers, namun sedikit lebih kejam. Dia adalah cucu laki-laki dari Dewa Niyang dan juga seorang demigod bernama Yi Dongmu. Intinya, Tang meminta bantuan kepada sang MC kita untuk latih tanding dan menirukan gerakan Yin Dongmu. Karena menurut si kumis ala Super Mario, sang MC kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi Bro Sen, kau hanya perlu latih tanding denganku. Setelahnya kau bebas meminta apapun yang kamu inginkan, ungkap Tang. Mendengar itu, sang MC kita tak menyia-nyiakan keuntungan dan meminta kartu belanja swag ke ranking S. Mereka pun setuju. Lalu Peng pun memberikan beberapa video pertarungan agar Sen dapat mempelajarinya. Singkat cerita, Sen telah bisa memahami gerakan Yi Dongmu dan mengajak Tang segera latih tanding. Setelah itu, Sen mengeluarkan belatinya dan langsung menyerang Tang. Tanpa aba-aba membuat wajah Tang sedikit tergores. Lalu Tang pun membalas menyerang Sen dengan cepatnya dan menendangnya. Setelah itu mereka pun saling menyerang satu sama lain. Lalu Sen dapat menangkis serangan Tang. Tang pun tak menduga Sen dapat dengan cepat memindahkan belati yang awalnya di tangan kanannya langsung pindah ke tangan kirinya. Latih tanding pun selesai. Oke, cukup untuk hari ini. Ternyata Bro Sen lebih baik dibanding Yi Dongmu, ungkap Peng. Singkat cerita, Sen pun telah berada di planet Roka dan mendapatkan kartu belanja ranking S-nya. Dia pun berpikir, aku cukup senang bisa menang melawan Tang. Namun ini tidak cukup karena ini bukan pertarungan sesungguhnya. Tapi aku makin penasaran seberapa kuat Peng itu ya. Sementara itu di tempatnya Tang and Peng, mereka pun membicarakan tentang Bro Sen yang menurut Peng Bro Sen ini memiliki kelenturan dalam pertarungan jarak dekat. Sedangkan Yi Dongmu hanya memiliki teknik yang sangat tinggi. Andai Bro Sen ini memiliki latar Yi Dongmu, maka dia akan lebih menakutkan, ungkap Peng. Hah? Kau mengatakan seperti itu? Bukankah Bro Sen akan melampauimu dalam beberapa tahun? Ucap Tang. Kau tahu kan di Suaka Dewa pertama aku tak terkalahkan, ungkap Peng dengan pedenya. Seharusnya aku tidak bertanya, ucap Tang kesal. Setelah itu, Sin pun berpindah ke tempat yang akan menjadi arena pertarungan dewa. Dan juga sudah banyak orang-orang yang tak sabar untuk menyaksikannya. Di sana pun sang MC kita yaitu Koin the Bigot alias Hansen yang telah dieluk-elukan para penggembarnya. Dia pun berterima kasih atas dukungan mereka. Lalu sang MC kita pun berpikir identitas Bigot ini mempunyai banyak penggemar dan memiliki daya tarik untuk memikat hati orang-orang. Namun suatu hari nanti aku akan menggunakan identitas asliku untuk menerima semua kejayaan ini. Setelah itu, sang MC kita pun memasuki tempat yang akan diadakan pertarungan dewa dan juga Sen telah menduga Qin Xuan tidak akan datang untuk mengantarkannya disebabkan masih kesal akan kekalahannya.
Lalu sang MC kita pun melihat daftar pertarungan orang-orang yang akan dia hadapi. Sang MC kita pun berpikir saat melihat daftar pertarungannya, kalau aku dan Yidongmu tidak kalah dalam penyelisihan, kemungkinan besar aku akan menghadapinya saat di babak ke-10. Wah, ini terlalu dramatis. Tang Enpeng sangat mewaspadai Yidongmu dan memintaku untuk berlatih dan menirukan tekniknya. Tapi berkat itu aku dapat keuntungan. Hehehe, aku jadi makin bersemangat. Ayo Yidongmu, jangan sampai kalah sebelum bertemu denganku, pikir sang MC. Singkat cerita, sang MC kita pun melihat pertarungan peserta yang lain. Di sana ada Tang melawan musuhnya dan dengan mudah mengalahkannya. Sesuai dugaan sang MC kita, Tang akan ke babak selanjutnya. Sedangkan itu Peng juga menang melawan musuhnya. Namun menurut sang MC kita, Peng menang tapi anehnya terlihat seperti kelelahan. Padahal Peng ini orang nomor 2 di pertempuran dewa sebelumnya. Namun sang MC kita tidak memperdulikan masalah itu sekarang, karena pertarungannya masih belum dimulai. Shen pun ingin menyaksikan pertarungan Yidongmu. Namun tak diduga Shen malah berpapasan dengan Peng. Peng pun berkenalan dengan sang MC kita. Lalu Shen pun mengatakan bahwa senang bisa bertemu dengan Peng, dan juga aku ini karakter kecil, jadi tidak usah pedulikan aku, ungkap Shen. Semua orang yang kuat pada awalnya juga karakter yang kecil. Sampai jumpa di final, ucap Peng sambil pergi. Orang-orang yang mendengar ucapan Peng pun tak menyangka kenapa bisa Peng mengatakan sampai jumpa di final kepada orang yang tidak dikenal ini. Orang-orang pun tak habis pikir. Namun sang MC kita berpikir Peng ini orang yang tak bisa diduga dan juga memiliki aura yang mengancam. Setelah itu kita pun diperlihatkan pertarungan Yidongmu versus Dewa Pendekar Pedang Naga. Dikatakan Dewa Pendekar Pedang Naga ini di peringkat 10 saat pertarungan dewa sebelumnya. Sang MC kita pun juga sedang menyaksikan pertarungan Yidongmu melawan Dewa Pendekar Pedang Naga. Namun tiba-tiba sang MC kita terkejut, dikarenakan Yidongmu mengalahkan musuhnya dengan sangat cepat dan kejam. Begitu juga dengan para penonton juga ikut terkejut. Menurut sang MC kita, saat serangan pertama di tenggorokan, Dewa Pendekar Pedang Naga telah tewas. Namun Yidongmu lanjut menikam. Sepertinya dia sangat menikmati pembunuhannya. Apakah Yidongmu ini orangnya psikopat? Sementara itu, Tang Enpeng pun juga menonton pertarungan Yidongmu. Tang pun tak menyangka Dewa Pendekar Pedang Naga dikalahkan dengan begitu cepatnya. Itu membuktikan kita tidak salah untuk mempersiapkan latihan untuk melawan Yidongmu, ungkap Peng. Ya sudah, ayo kita pergi dari sini dan mencari tempat untuk minum, karena pertandingan selanjutnya tidak perlu kita lihat, ucap Tang. Namun Peng mengatakan ada satu pertandingan yang harus aku tonton dan tidak boleh melewatkannya. Singkat cerita, pertarungan sang MC kita melawan Lei Ban pun tengah berlangsung. Ternyata Lei Ban ini pengguna senjata panah. Dia pun menyerang sang MC kita dan melesatkan anak panahnya yang otomatis mengejar sang target. Sang MC kita pun telah menduga bahwa pertarungan dewa ini tidak ada peserta yang lemah. Sedangkan itu Tang Enpeng yang tengah menonton pertarungan sang MC kita. Tang pun berkomentar, Peng, katanya kita tidak boleh melewatkan pertarungan koin The Big God. Namun kenapa dia kewalahan seperti itu hanya untuk melawan pemanah? Padahal aku telah mencari tahu tentang koin ini. Dikatakan dia adalah sebagai makhluk legendaris di Suaka Armor Baja. Apanya yang legendaris? Untungnya pertarungan ini tidak disiarkan secara langsung. Kalau tidak, orang-orang di Suaka Armor Baja akan malu menyaksikannya, ungkap Tang. Setelah itu, sang MC kita pun menggunakan perubahan jiwa bis tingkat darah dewanya dan langsung mengalahkan musuhnya. Hanya cuma mengalahkan pemanah saja dia menggunakan perubahan jiwa bis tingkat darah dewanya. Bigat ini tidak terlalu kuat, namun kenapa Peng sangat memperhatikan dia ya, pikir Tang. Lalu 2 hari pun berlalu di tempatnya Qin Xuan. Yang Man Li pun memberitahukan sebuah berita yang tengah tersebar di internet.
Beritanya pun menurut Kim Suan sangat berlebihan. Apakah wartawan yang menulis ini penggemarnya Bigat? Menurut Yang Manli, Bigat juga beberapa hari ini tidak mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Namun pertarungan selanjutnya dia akan melawan Yi Dongmu di babak ke-10. Kim Suan, apakah menurutmu Bigat akan menang? Tanya Yang Manli. Kim Suan pun menjawab, karena Bigat telah mengambil posisinya untuk ikut di pertarungan dewa, sudah pasti dia akan menang. Kalau tidak, dia bukanlah seorang pria sejati. Lalu Yang Manli pun memperlihatkan sebuah video CCTV yang ada di lorong pertarungan dewa. Di video itu, Peng mengatakan sampai jumpa di final. Melihat itu, Kim Suan pun bertanya-tanya, kenapa Peng mengatakan itu? Apakah telah terjadi sesuatu? Sedangkan Yang Manli tersenyum menggoda, karena menurutnya akan terjadi sesuatu yang menarik. Setelah itu, Shin pun berpindah ke pertarungan dewa. "Hei koin The Bigat, akan kuhabisi kau hari ini," ucap Yi Dongmu. Pertarungan koin The Bigat versus Yi Dongmu pun dimulai. Sang MC kita pun melesat dengan perubahan wujud tingkat darah dewanya dengan menggunakan pedang sura. Sedangkan itu, Yi Dongmu juga menggunakan perubahan wujud monyet dengan menggunakan belati tingkat darah dewanya. Melihat itu, seperti biasa, Tang berkomentar bahwa Bigat menggunakan perubahan wujud jiwa bis tingkat darah dewanya. Kenapa Yi Dongmu tidak menggunakan perubahan tingkat darah dewanya juga ya? Karena itu tidak cocok untuknya. Yi Dongmu itu adalah tipe jarak dekat dan juga dia tidak memiliki jiwa bis tingkat darah dewa berwujud manusia. Jadi dia menggunakan jiwa bis monyet iblis tingkat mutan dan juga sangat percaya diri akan menang. Lagi pula dia juga menggunakan belati tingkat darah dewa, ungkap Peng sambil menganalisa. Setelah itu, Yi Dongmu pun menyerang sang MC kita. Namun sang MC kita ini dengan sangat mudah menghindarinya. Karena sang MC kita telah banyak mendapatkan informasi mengenai Yi Dongmu. Di mata sang MC kita, kalau Yi Dongmu ini hanyalah sebuah boneka yang sangat mudah untuk dikalahkan. Sang MC kita pun mulai menyerang dengan teknik Heaven in Sleeves. Menyadari teknik itu, Yi Dongmu pun terkejut dan seketika tertebas dengan telaknya. Lalu Yi Dongmu pun terpental dan kembali ke mode normalnya sambil terluka cukup parah. Tang pun terkejut melihatnya. Sedangkan Peng mengatakan, sosok legendaris armor baja membuktikan kekuatannya. Para penonton pun tak menyangka Yi Dongmu akan dikalahkan Bigat hanya dalam sekali tebasan saja. Organ dalammu rusak dan kau tidak akan bisa bertahan dalam 5 menit. Jika kau ingin hidup, segeralah mendapat pertolongan medis, ungkap sang MC kita. Mendengar itu, Yi Dongmu pun sangat marah dan mengatakan akan membalas perbuatan sang MC kita. Tunggu saja lain kali, aku akan menghabisimu, ucap Yi Dongmu. Lalu para penonton pun mensoraki nama Bigat atas kemenangannya. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempatnya Kim Suan. Kabar sang MC kita yang telah menang pun telah tersebar luas dikarenakan wartawan Kwan dengan sigap menyebarkannya dan juga membuat wartawan Kwan ikut terkenal. Lalu Yang Manli pun mengatakan bahwa Yi Dongmu ini bukanlah orang sembarangan. Jadi kali ini Bigat benar-benar tidak membuat malu suaka armor baja kita. Koin The Bigat, aku makin penasaran dengan identitas asli dia sebenarnya, ungkap Kim Suan. Shin pun berpindah lagi ke tempat sang MC kita yang tengah kebingungan menggunakan kartu suaka zona ranking S-nya karena banyak sekali pilihannya. Namun tiba-tiba Pang Jingqi menelponnya. Dia mengatakan bahwa Tang and Peng sangat puas dengan latihannya bersama Bro Shen. Lalu Pang Jingqi pun mengajak Shen untuk melakukan pekerjaan yang besar. Shen pun mengatakan, apa keuntungan yang bisa aku dapatkan? Kamu akan tahu setelah kamu datang, ungkap Pang Jingqi. Lalu Shen pun menutup teleponnya dan memilih sebuah teknik jenis kuda-kuda seperti di kartu suaka zona ranking S. Singkat cerita, sang MC kita pun berada di luar suaka. Tiba-tiba datang sebuah pasukan. Apakah kau orang yang disebut oleh abang keempat? Tanyanya.
Salah satu orang yang ada di dalam kelompok itu pun menyadari bahwa sang MC kita ini adalah si maniak bokong. Bukankah dia hanya akan menjadi beban? Mendengar itu, Shen pun mengatakan bahwa kelompok pertama akan berburu dan tidak ingin membagi keuntungan kepada Tianji dan Qin Xuan kan? Kalau kau sudah tahu, maka kau tahu kami tidak akan main-main untuk ke sana. Karena perburuan kali ini, apakah gen tingkat darah dewa milik abang pertama akan maksimal atau tidak? Jadi abang pertama, orang ini tidak bisa diandalkan. Hei, tenang dulu, abang keempat bilang Tang Enpeng mengakui dia. Jadi kita beri dia satu kesempatan, ungkap abang pertama. Lalu abang pertama pun menjelaskan bahwa Shen harus mengikuti rencana mereka. Dan setelah operasi ini selesai, Shen akan diberikan sebuah jiwa bis tunggangan tingkat mutan. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju tempat berburu bis armadillo bersisik tingkat darah dewa. Abang pertama pun menjelaskan tentang rencananya. Mereka pun membagi sebuah kelompok untuk memancing bis armadillo itu menuju tepi sungai. Dan tugas Shen adalah menyelam, menunggu armadillo lalu menyerangnya di perut. Karena hanya itu kelemahan sang bis armadillo menurut mereka. Makhluk itu sangat besar dan juga pasti tubrukan dan pertahanannya adalah yang teratas, pikir Shen. Lalu Shen pun mengatakan bahwa rencana yang dibuat abang pertama begitu beresiko. Jadi kalau bis armadillo tidak terpancing oleh mereka, yang paling tidak diuntungkan adalah Shen. Jadi Shen pun meminta hadiah tunggangan jiwa bis mutannya terlebih dulu. Mendengar itu, para anak buah abang pertama pun tak mempercayai Shen kalau Shen kabur. Namun abang pertama pun mengatakan kalau Shen kabur maka akan tambah sulit untuk menghilangkan julukan maniak bokongnya, ucapnya sambil memberikan tunggangan jiwa bis mutannya. Setelah itu mereka pun memulai rencananya dan memancing sang bis armadillo. Tak diduga, bis armadillo pun bereaksi lalu menggelinding. Shen pun mulai menyelam. Singkat cerita, mereka pun berhasil memancing bis armadillo ke tepi sungai. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Shen pun mengeluarkan anak panah dan menusuknya. Namun sayang seribu sayang, bis armadillo tingkat darah dewa itu malah balik menyerang Shen lalu kabur. Abang pertama dan pasukannya pun mengejarnya. Ah, sial, ini sangat tidak layak, ungkap Shen sambil menahan luka yang dia dapatkan. Lalu mereka semua pun mengejar sang armadillo hingga keluar goa. Shen pun mengikuti di belakang. Tiba-tiba ada notifikasi memberitahukan bahwa sang bis armadillo telah mati. Shen pun terkejut. Abang pertama pun bertanya kepada Shen karena melihat Shen terkejut. Shen pun menjawab bahwa bis armadillo bersisik tingkat darah dewa telah mati. Lalu mereka pun mendengar sebuah suara teriakan. Mereka pun segera melihat, begitu juga Shen. Alangkah terkejutnya, ada bis burung telah memakan bis armadillo. Para pasukan abang pertama pun kabur saat melihat sang bis burung putih tengah melihat mereka. Shen yang juga melihat pun menduga bahwa burung besar berwarna putih ini pasti tingkat darah dewa, dan juga tempat ini adalah kekuasaannya. Melihat keadaannya, Shen pun membuat dirinya menjadi umpan agar abang pertama dan pasukannya dapat kabur. Sang burung pun mulai mengincar Shen. Shen pun hanya dapat menghindar. Melihat itu, abang pertama dan pasukannya tak menyangka bahwa si maniak bokong tak takut mati untuk menjadi umpan agar mereka semua dapat kabur. Maniak bokong, kali ini aku berhutang budi padamu dan aku akui kamu bukanlah seorang pecundang, ungkap abang pertama. Sementara itu, Shen masih dikejar sang burung sambil menggunakan armor jiwa bis tingkat darah dewanya. Lalu Shen pun melihat sebuah sungai dan ingin menyelam karena menurutnya mana mungkin burung itu dapat mengikutinya. Shen pun langsung menyelam, namun sayang sang burung masih sempat menyerang punggung Shen dan membuat Shen terluka parah.
Lalu Sen pun mengeluarkan jiwa bis ikan todak mutannya dan berhasil kabur dengan terluka parah. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempatnya Tang and Peng. Di sana, Peng terlihat tertawa. "Apa yang sedang kau tertawakan?" tanya Tang. "Karena ada sesuatu yang aku nantikan, jadi aku sangat senang," jawab Peng. Ternyata, Peng sangat menantikan pertarungan Gen Dewa dengan koin The Big God. Namun, menurutnya pertarungan dewa sistemnya poin. Jadi, Peng tidak terlalu yakin kalau Big God akan seberapa tinggi poin yang akan bisa dia capai. Namun menurut Peng lagi bahwa tahun depan di buku yang tengah dia pegang ini akan ada selembar penuh yang akan menuliskan penampilan yang sangat istimewa. Lalu Shin pun berpindah. Di sana ada gadis cantik yang tengah membangunkan seseorang dan ternyata itu adalah Sen. Gadis itu pun merasa senang dan mengatakan bahwa tanaman obatnya berguna karena dapat membantu sang MC kita. Gadis cantik ini pun bernama Li Xiaogu. Lalu Sen pun menanyakan berada di manakah dia sekarang. Lalu seorang pria pun menjawab bahwa Sen telah berada di hutan sekitaran Suaka Glory. "Kami menemukanmu di pinggiran sungai dan hampir mati. Kamilah yang menyelamatkanmu," ungkapnya. Orang ini pun bernama Su Shuangqian.